Baik, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang baru gabung atau nggak sengaja pencet video ini, perkenalkan nama saya Vina Maulidia Agustin dengan NIM 2005009744035 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 2020 Universitas Negeri Surabaya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai web server dan DNS server. Pada kesempatan kali ini juga, saya akan melakukan simulasi praktikum web server dan DNS server, yaitu menggunakan software yang bernama Cisco Packet Tracer. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto, STMKOM. Sekarang kita langsung lanjut ke materinya saja. Sih web server itu? Jadi, web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Nah, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras atau hardware maupun sebagai bagian dari perangkat lunak atau software. Nah, pada hardware, web server digunakan untuk menyimpan semua data seperti HTML dokumen, gambar, file CSS, style sheets, dan file JavaScript. Sedangkan pada software, web server digunakan sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima dari browser. Nah, bagaimana sih cara kerja web server itu? Jadi, cara kerjanya yaitu saat mengambil halaman website, browser mengirimkan permintaan ke server yang kemudian diproses oleh web server. HTTP request juga melakukan pengecekan terhadap keamanan. Pada web server, HTTP request diproses dengan bantuan HTTP server. Nah, HTTP server ini merupakan perangkat lunak yang bertugas menerjemahkan URL atau alamat situs web serta HTTP atau protokol yang digunakan browser untuk menampilkan halaman website. Kemudian, web server mengirimkan HTTP response ke browser dan memprosesnya menjadi halaman situs web. Fungsi web server jadi selain berfungsi sebagai komunikasi penghubung dengan situs web dan memproses HTTP request yang dikirimkan oleh browser, secara umum beberapa fungsi web server adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Yang kedua yaitu membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai. Yang ketiga yaitu melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Nah, berikut adalah beberapa produk web server, disertai juga keunggulan masing-masing produk. Yang pertama yaitu Apache. Apache memiliki pengaturan mudah, lalu bersifat open source dan memiliki komunitas yang besar. Yang kedua yaitu Sinch. Sinch ringan, yaitu memiliki banyak fitur dan stabil dan memiliki performa tinggi. Yang ketiga yaitu IIS. Jadi IIS ini mendukung penuh pada Windows. IIS juga memiliki kemampuan pengecekan kesalahan dan cara kerjanya menggunakan PHP lebih stabil. Lalu yang keempat yaitu Lightspeed Web Server. Lightspeed Web Server memiliki pencegahan DDoS, lalu recover kesalahan secara langsung dan kompatibel dengan .htaccess. Nah, untuk materi yang kedua yaitu DNS server. Apa sih DNS server itu? Jadi, DNS itu kependekan dari Domain Name Server. Jadi, sebuah sistem yang menghubungkan antara Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. NS atau Name Server adalah sistem yang meringkas pekerjaan IP address. Jadi, kita tinggal mengingat nama domain dan memasukkannya dalam address bar. Kemudian, DNS akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang dapat dipahami komputer. Nah,
Fungsi dari DNS server sendiri yaitu meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Lalu meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Nah, untuk cara kerja DNS sendiri yaitu DNS bekerja dalam tahapan-tahapan. Dimulai proses meminta informasi atau DNS query. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan-tahapan lain seperti DNS recursion, root name server, TLD name server, hingga authoritative name server. Nah, berikut adalah macam-macam DNS. Informasi yang diminta user dalam sistem DNS disebut dengan DNS record. Jadi ada beberapa jenis informasi yang bisa diminta dalam sistem DNS. Nah, berikut adalah 10 DNS record yang paling sering dijumpai, yaitu yang pertama record atau address record. Gunanya untuk menyimpan informasi soal hostname, time to live, dan IPv4 address. Lalu A3 record yaitu untuk menyimpan informasi hostname dan hubungannya dengan IPv6 address. Lalu MX record yaitu merekam server SMTP yang khusus digunakan untuk saling berkirim email di suatu domain. Lalu ada CNAME record, digunakan untuk meredirect domain atau subdomain ke sebuah IP address. Nah, lewat fungsi satu ini, kita tidak perlu memperbarui DNS record. Lalu ada NS record, digunakan untuk merujuk subdomain pada authoritative name server yang diinginkan. Record ini juga berguna jika subdomain Anda di hosting berbeda dengan domain. Lalu ada BTR record, yaitu memberikan izin pada DNS resolver untuk menyediakan informasi soal IP address dan menampilkan hostname. Lalu ada cert record, yaitu untuk menyimpan sertifikat enkripsi atau sertifikat keamanan. Lalu ada SRV record, yaitu untuk menyimpan informasi terkait lokasi komunikasi semacam priority, name, wake, port, points, entity. Lalu ada TXT record, yaitu membawa dan menyalurkan data yang hanya bisa dibaca oleh mesin. Lalu ada SOA record, yaitu bagian yang muncul di awal dokumen DNS zone. Bagian yang sama juga merujuk pada authoritative name server serta informasi lengkap sebuah domain. Nah, kali ini kita akan melakukan simulasi praktikum, yaitu yang pertama adalah web server dan yang kedua adalah DNS server. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan dua praktikum, yaitu yang pertama adalah web server dan yang kedua adalah DNS server. Oke, langsung saja kita ke praktikum. Di sini ada skenario. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan web server yang dapat diakses oleh PC klien. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing dynamic crypt, dan jaringan DCHP di atas jaringan wireless dengan skema sebagai berikut. Ini saya sudah membuat skemanya. Nah, pada skema ini ada routing, yaitu routing router 1, router 2, dan router 3. Kemudian pada router 3, di sini terhubung dengan DNS server, kemudian web server. Kemudian pada router 2, ini terhubung dengan jaringan wireless, di mana terdapat DHCP server sebagai penyewa IP kliennya, yaitu laptop dan smartphone. Nah, pada praktikum ini kita hanya fokus pada web server. Nah, di sini saya sudah menyeting semua IP. Pada skema ini saya sudah menyeting semua IP-nya. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat fungsi dengan baik, terutama jaringan
dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat disambung dengan web server. Nah, itu tadi saya sudah membuat skemanya. Lalu langkah yang kedua yaitu nyalakan servis HTTP di komputer web server, kemudian edit file index HTML sehingga seperti berikut. Nah, kita ke web server. Lalu kita ke service. Lalu ini HTTP-nya kita on-kan, lalu di index HTML yang nomor 5 ini kita ganti indeks HTML-nya seperti yang ada pada mobil. Kita klik edit, lalu kita copy yang ada di sini. Kita copy. Nah, setelah sudah tercopy, lalu kita save, kita klik yes. Lalu kita kembali ke Cisco, kita klik pada PC1, kemudian web browser. Nah, di sini langsung saja kita ketik IP dari web server yaitu 43.43.43.1. Lalu kita klik go. Nah, di sini sudah berhasil, tampilannya seperti ini. Terus kita lanjut ke laptop. Kita lakukan hal yang sama. Ke desktop, web browser. Nah, kita ketikkan 43.43.1. Kita klik go. Nah, ini juga berhasil. Nah, untuk simulasi web server ini sudah berhasil ya. Sekarang kita lanjut ke praktikum yang kedua, yaitu mensimulasikan DNS server. Kita langsung ke praktikumnya saja. Kita ke bagian percobaan. Nah, ini skemanya sama seperti web server tadi. Oke, kita langsung ke langkah percobaan. Buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan DNS server, web server, dan FTP server. Kita ke Cisco. Nah, oke, di sini untuk skemanya sama, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Kita langsung ke langkah percobaan, yaitu aktifkan buatlah skema jaringan, yaitu tadi. Untuk web server sudah kita lakukan praktikumnya tadi, dan untuk FTP server kita tidak akan melakukannya karena pada praktikum kali ini kita hanya akan terfokus dengan DNS server saja. Oke, kita ke Cisco. Nah, di sini meskipun ada FTP server dan web server, kita hanya akan terfokus dengan DNS servernya saja. Kita lakukan hal yang sama seperti web server sebelumnya dengan mengecek ping apakah sudah tersambung dengan DNS server. Caranya sama, yaitu ping kemudian IP dari DNS server yaitu 33.33.33.1. Nah, di sini pada ping yang pertama sama seperti pengecekan pertama pada praktikum sebelumnya, yaitu request timeout karena belum memiliki ARP, jadi dia mencari terlebih dahulu lalu dia mereply. Nah, itu
kita lakukan hal yang sama pada PC 4, laptop, dan smartphone. Kemudian langkah percobaan selanjutnya, aktifkan servis DNS pada PC DNS server dan tambahkan entry DNS server DNS seperti gambar berikut. Oke, nanti kita akan ke DNS, kemudian kita akan merubah atau mengganti pengaksesan IP address untuk web server menjadi domain. Nah, di sini kita hanya akan mengisi jarcom.com dan www.jarcom.com. Oke, kita ke Cisco, lalu pilih DNS server, lalu service, kemudian DNS. Nah, di sini pada name kita akan mengetikkan jarcom.com untuk tipe A-record. Kemudian address-nya di sini adalah 434343.1, merupakan IP address dari web server. Kemudian kita add. Lalu kita masukkan lagi www.jarcom.com. Untuk tipenya kita ubah menjadi cname. Untuk hostname-nya adalah jarcom.com. Lalu kita add. Nah, untuk A-record ini merupakan nama yang diterjemahkan menjadi IP, dan untuk cname itu merupakan alias. Nah, untuk name ini adalah www.jarcom.com, merupakan alias dari jarcom.com, seperti itu. Oke, sudah selesai. Jangan lupa kita klik on, jangan lupa untuk di-on-kan. Langkah selanjutnya, kemudian pada PC 1 dan laptop, jalankan perintah nslookup seperti berikut. nslookup ini tujuannya adalah untuk mengetahui apakah sudah resolve pada PC kliennya, yaitu apakah domain tersebut sudah sesuai dengan IP yang kita inginkan. Oke, kita ke Cisco, kemudian kita klik pada PC 1, command prompt, lalu kita ketikkan nslookup seperti yang ada di sini, nslookup. Kemudian jarcom.com. Kita enter. Nah, pada jarcom.com ini server yang menerjemahkannya adalah 33.33.33.1 yang merupakan IP dari DNS server. Kemudian diterjemahkan menjadi IP ini dari jarcom.com, diterjemahkan ke IP. Jadi ini sudah result. Kemudian kita nslookup lagi, lookup untuk www.jarcom.com. Oke, sama seperti jarcom.com, namun di sini aliasnya ini adalah jarcom.com. Kita nslookup www.jarcom.com, kita enter. Nah, ini di PC 1 sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke laptop. Kita coba laptop. Command prompt. Nah, kita lakukan hal yang sama. Kita nslookup jarcom.com. Nah, sama juga di sini adalah IP dari DNS server yang akan menerjemahkan. Kemudian di sini name-nya jarcom.com, kemudian aliasnya www.jarcom.com. Kita nslookup lagi untuk www.jarcom.com.
sudah selesai, kita ke langkah selanjutnya, yaitu pada PC 1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL http://jalcom.com atau http://www.jalcom.com. Jika berhasil, maka akan tampil seperti berikut. Kita ke PC 1, kemudian web browser, lalu kita ketik jalcom.com, kita klik go. Nah, oke, tampilannya sudah seperti ini. Kemudian kita di sini klik lagi www.jalcom.com. Kita klik go. Nah, di sini tidak ada perubahan memang, namun sebenarnya ini merefresh. Kemudian kita ke laptop. Kita coba ke laptop. Command prompt. Nah, kita ke web browser. Kita ketikkan jalcom.com. Kita klik go. Nah, sudah berhasil. Kemudian kita ketikkan lagi yang www.jalcom.com. Kita klik go. Nah, ini memang tidak ada perubahan ya, tapi ini sebenarnya merefresh. Oke, sudah selesai simulasi praktikum kita web server dan DNS server. Baik, sekian penjelasan dari saya, penjelasan sekaligus praktikum, simulasi praktikum dari saya. Semoga apa yang saya berikan, apa yang saya tampilkan pada video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian yang menonton. Terima kasih. Jika ada kesalahan kata-kata atau kesalahan pada materi, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.